Pada hari Pentakosta, ada sekian ribu, 3.000 orang yang mengalami pembaptisan, menjadi pengikut-pengikut Yesus, menerima Yesus sebagai sumber keselamatan mereka, sebagai penyelamat mereka. Maka semoga pengalaman yang sama terjadi juga saat ini di Paroki Kebumen ini, ketika kita kembali meyakini bahwa keselamatan itu diberikan kepada kita, ketika kita memperbarui kembali janji setia iman kita untuk percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita imani itu. Sehingga demikian, kelahiran gereja bukan hanya di masa lalu, kisah sejarah masa lalu, tetapi kita selalu juga mengalami kembali kelahiran kita sebagai bagian dari gereja Katolik, khususnya Paroki Kebumen ini. Maka sungguh sekali lagi kita mohon supaya Pentakosta ini menjadi perayaan kebangkitan bagi kita umat Paroki Kebumen dalam hidup menggereja kita, dalam hidup beriman kita, sehingga akhirnya seperti gereja perdana, mereka meyakinkan orang lain bukan dengan kata-kata, tapi karena mereka menunjukkan kesatuan mereka, satu hati, satu roh dalam kebersamaan sebagai pengikut Tuhan. Dan disitulah banyak orang mengalami keselamatan, banyak orang mengalami sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Pagi ini kita penuh sukacita merayakan Ekaristi, perayaan Pentakosta, datangnya Roh Kudus, turunnya Roh Kudus kepada ke-12 Rasul. Inilah pesta Roh Kudus, karena Roh Kudus yang sama juga dicurahkan kepada kita masing-masing untuk mendampingi dan membimbing langkah hidup kita sebagai gereja yang hadir pada masa kini. Inilah pula saat gereja dilahirkan, karena gereja yang adalah kumpulan umat yang percaya akan Kristus yang bangkit, kini mendapatkan kehidupannya lagi bersama dengan Roh Kudus yang membimbing sepanjang masa. Saudara sekalian yang terkasih, Roh Kudus salah satunya punya makna bagi kita, karena dialah yang menyatukan, dialah yang mengumpulkan kita. Tadi dalam bacaan pertama dikisahkan mengenai peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasul, di mana dalam kesempatan itu setelah mendapatkan karunia Roh Kudus, para rasul itu berbicara dengan bahasa-bahasa yang dikenal oleh setiap orang yang ada di tempat itu. Itu yang kemudian disebut dengan bahasa roh. Peristiwa ini akan sangat kontras kalau kita bandingkan dengan apa yang dibacakan kemarin sore sebagai bacaan pertama dalam Vigili Pentakosta. Dalam bacaan pertama kemarin sore kepada kita disajikan peristiwa ketika bangsa Israel mau membuat sebuah menara di Babel. Di sana dikisahkan pada waktu itu seluruh muka bumi sebetulnya bahasanya hanya satu dan sama logatnya. Dan oleh sebab itu, dengan kesombongannya, manusia ingin membuat sebuah prestasi yang luar biasa yang bisa menjadi kebanggaan, yaitu dengan membuat sebuah menara yang tinggi yang dikatakan sampai ke langit. Di sana dikatakan demikian. Dan marilah kita mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Sebetulnya dari kata-kata itu, langit itu selama ini dianggap dalam tradisi Yahudi sebagai tahta Allah. Kalau membuat menara sampai ke langit, itu artinya mau sampai ke tahta Allah, mau menyamai Allah yang bertahta di surga tinggi itu. Maka yang muncul di sini bukan hanya kebanggaan, tapi sekaligus juga kesombongan. Kesombongan yang akhirnya mendatangkan hukuman yang dibuat oleh Allah. Allah sengaja mencerai-beraikan mereka dengan bahasa yang berbeda-beda, sehingga yang semula saling tahu apa yang diomongkan, lalu menjadi tidak saling tahu lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau bekerja sama membuat sebuah proyek, maka yang terlibat di dalamnya itu harus punya paham yang sama, pengertian yang sama, supaya bisa saling bekerja sama. Tetapi ketika bahasanya saja sudah tidak sama, tidak saling memahami, maka proyek itu tidak akan selesai, pasti akan gagal. Dan itulah yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Yahudi, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Kejadian yang dibacakan kemarin sore. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, oleh wafat dan kebangkitan Yesus yang kemudian naik ke surga itu, para murid mewakili bangsa-bangsa di seluruh dunia mendapatkan pemulihan. Bahasa yang semula satu kemudian dicerai-beraikan oleh Allah karena kesombongan manusia, dalam peristiwa Pentakosta disatukan kembali. Di sana dikatakan yang ada di situ, yang hadir di situ, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Disinilah sungguh tampak bagaimana Roh Kudus menyatukan bangsa-bangsa yang semula beraneka ragam bahasanya itu menjadi satu bahasa, yaitu bahasa roh yang tidak lain adalah bahasa kasih. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau kita sudah melewati masa novena selama 9 hari itu, yang ditutup
dengan perayaan Vigili Pentakosta kemarin sore itu, di mana kita memohon kepada Allah supaya mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita punya semangat gumrega, semangat yang hidup, semangat yang berapi-api untuk menanggapi kebangkitan Yesus. Salah satunya yang mesti kita perjuangkan, yang pasti kita dapatkan sebagai buah-buah Roh Kudus adalah kesatuan, keutuhan gereja. Oleh sebab itu, hari ini ketika kita merayakan Pentakosta, kepada kita diingatkan kembali supaya kita masing-masing dengan cara kita masing-masing pula, yang bisa jadi memang berbeda-beda satu sama lain itu, semua punya upaya, semua berusaha, berjuang untuk mewujudkan kesatuan di dalam gereja teristimewa Gereja Paroki Kebumen ini. Saudara sekalian, saya membayangkan kalau saja semua di antara kita dengan segala kekayaan hidup kita, bakat-bakat hobi kita, semua berjuang memberikan bakat hobinya itu, kekayaannya itu, kemampuannya itu untuk kesatuan gereja, maka saya meyakini pula Gereja Paroki Kebumen itu sungguh-sungguh akan menjadi gereja yang berjalan bersama, bukan hanya berjalan bersama, tapi juga menghasilkan buah-buah keselamatan. Karena itulah yang dikaruniakan Roh Kudus kepada kita. Tadi dalam bacaan yang kedua, di sana Santo Paulus mengingatkan kepada kita, ada rupa-rupa kurnia, tapi hanya ada satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan saja. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Di antara kita pasti memiliki kemampuan, kekayaan yang berbeda-beda. Ada yang mampu menyumbangkan kekayaan berupa suaranya, yang menyanyi dengan baik. Saya senang tadi menyanyi kemuliaan dengan meriah. Itu yang selalu saya rindukan. Karena apa? Ya namanya memuji, memuliakan Allah itu mesti ikhlas itu ya. Dengan kemuliaan kok lelet itu, waduh, iki jane ikhlas ya nyanyi. Ketika kita berani menyanyi dengan baik, dengan meriah, itu juga salah satu kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada kita, dan oleh kuasa Roh Kudus kita kembalikan untuk memuji dan memuliakan Allah. Di situ kita mengalami sungguh sukacita karena Allah menyatukan kita, dan dalam kesatuan itu kita bisa memuji, memuliakan Allah dengan meriah. Yang lain lagi bisa membaca dengan baik. Saya selalu mengatakan, jangan mengatakan lah tugasku membaca, tugas saya cuma lektor saja. Jangan mengatakan cuma. Apalagi sekarang tidak ada teks misa. Kalau yang membaca itu tidak jelas, pasti akan juga umat tidak bisa menangkap. Wong ada teks misa pun sebetulnya lektor itu memang mesti membaca dengan baik. Karena pada saat misa umat bukan membaca teksnya masing-masing. Bukan, tapi mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan itu berarti yang digunakan adalah indera pendengaran atau telinga, bukan dengan membaca masing-masing teksnya. Bukan. Di situ jangan hanya mengatakan, lah saya mau lektor. Enggak, lektor pun sangat dibutuhkan, bertugas dengan baik. Yang lain lagi mungkin selama ini ada kolektan, orang yang tugasnya mengumpulkan kolektor. Sekarang ini didobel oleh petugas protokol kesehatan yang menjaga kotak di luar sana. Jangan mengatakan aku mau kolektan. Masing-masing tidak bisa mengatakan saya hanya. Karena masing-masing pelayanan itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing dan mesti dikerjakan dengan baik untuk kesatuan gereja, untuk kebaikan, buah-buah berkat dan rahmat bagi seluruh gereja. Para saudara sekalian, saya merasa kita itu sekali lagi punya sesuatu kekayaan yang bisa disumbangkan untuk kehidupan gereja. Tapi apakah kita sudah terbuka untuk itu, untuk memberikan kekayaan kita? Kekayaan bukan hanya soal materi saja, tapi apa yang ada pada diri kita. Saya tidak bisa apa-apa. Ada orang yang mungkin nyanyi nggak bisa, membaca juga tidak bisa dengan baik, kolektan juga tidak, lalu mengatakan saya tidak bisa apa-apa. Salah itu. Karena apa? Orang mengatakan tiada kesan tanpa kehadiranmu. Artinya bahwa kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian yang tadi mengatakan saya tidak bisa apa-apa itu tetap menjadi berkat bagi kami semua, bagi kita semua. Sama pagi ini saya mengalami sukacita, Roh Kudus yang menganugerahkan itu tentu saja. Ketika melihat Bapak Ibu yang ada di gereja ini penuh. Kemudian aula juga padat. Padahal semalam juga sudah penuh. Itu artinya apa? Saya bersukacita karena Bapak Ibu Saudara sekalian menanggapi undangan. Walaupun tadi malam sudah ikut Vigili Pentakosta, hari ini masih berkenan untuk hadir kembali merayakan pesta Roh Kudus Pentakosta ini. Ini jelas satu hal yang diberikan Allah kepada kita melalui Roh Kudus-Nya yang mendorong kita semua muncul kembali, datang kembali ke gereja ini, ambil bagian kembali dalam perayaan Ekaristi pada pagi ini. Itulah karunia Roh Kudus yang amat sangat jelas sekali sekarang sedang kita rasakan, sedang kita nikmati. Seandainya saja, ya namanya mimpi itu tidak pernah berdosa. Orang mimpi itu nggak bisa disalahkan, nggak bisa dikatakan berdosa. Saya memimpikan bahwa Paroki Kebumen ini
juga senantiasa memiliki semangat yang sama, semangat untuk menanggapi karya Roh Kudus yang sedang, telah, dan akan terjadi untuk selama-lamanya di paroki ini. Semangat yang gembira, semangat yang sungguh muncul dari sebuah sukacita bahwa saya boleh mengalami kasih karunia Allah, boleh mengalami sukacita karena saya dipulihkan kembali dari segala pengalaman-pengalaman pahit yang pasti juga menjadi bagian dari hidup kita. Agar dengan demikian, kuasa Roh Kudus itu membuat kita bisa bangkit kembali dari pengalaman-pengalaman keterpurukan kita, termasuk juga pengalaman-pengalaman yang tidak enak ketika kita menjalani harus hidup dalam masa atau situasi pandemi COVID-19 itu. Masa-masa saat-saat yang tidak enak ketika di dalam gereja yang kita cintai ini, di paroki yang kita cintai ini, bisa jadi ada sakit hati, ada pengalaman sakit, pengalaman kecewa, pengalaman pengkhianatan dan sebagainya yang bisa jadi membuat kita kapok untuk datang ke gereja. Tapi kalau kita terbuka pada bimbingan Roh Kudus, maka semua itu tidak akan pernah terjadi. Yang membuat sakit hati bisa jadi adalah romonya, bisa jadi saya, bisa jadi nanti suatu ketika Romo Stef mungkin berkata keras, walaupun pasti tidak akan sekeras saya kalau ngomong. Beliau juga orang yang halus. Saya tuh wong Banyumas, Romo Stef itu wong Kutoarjo, lebih cedak Jogja sing halus. Bisa jadi menimbulkan luka, atau dewan pastoral parokinya, atau sesama umat. Ya, sebagai manusia yang terluka oleh perbuatan manusia lain, itu selalu mungkin terjadi. Tetapi jangan sampai pengalaman itu kemudian membuat kita enggan, membuat kita tidak mau menanggapi karya Roh Kudus yang terjadi dalam diri kita. Membiarkan rahmat Allah lewat begitu saja hanya karena emosi-emosi kita, karena kejengkelan-kejengkelan kita, kekecewaan kita. Apapun yang terjadi di dalam gereja, yang mau kita jumpai, yang telah menolong kita, bukan romonya, bukan DPP-nya, bukan umatnya, tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, menolong kita. Maka sekali lagi selalu saya katakan, selama Roh Kudus masih menyayangi kita, masih mencintai kita, yuk kita tanggapi itu karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Romonya bisa membuat jengkel, DPP-nya bisa membuat jengkel, teman-teman umat bisa membuat jengkel, tapi Roh Kudus tidak pernah membuat kita kecewa sekalipun, karena Dia Allah yang memberikan penghiburan, Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, pagi ini saya ingin mengajak kita semua sekali lagi bersukacita, mengalami sukacita karena Roh Kudus yang sama yang dulu dicurahkan kepada para rasul, kini juga dicurahkan kepada kita. Kita bersukacita karena Allah memberikan penghiburan, penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Dan kita mohon supaya Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita juga kita tanggapi dengan baik, sebagaimana para rasul dulu menanggapi karya Roh Kudus dalam diri mereka. Kalau hari ini, sekian ribu tahun yang lalu, gereja terbentuk sebagaimana dikisahkan di dalam bacaan-bacaan yang ada di situ, bahwa pada hari Pentakosta ada sekian ribu, 3.000 orang yang mengalami pembaptisan, menjadi pengikut-pengikut Yesus, menerima Yesus sebagai sumber keselamatan mereka, sebagai penyelamat mereka. Maka semoga pengalaman yang sama terjadi juga saat ini di paroki Kebumen ini, ketika kita kembali meyakini bahwa keselamatan itu diberikan kepada kita, ketika kita memperbarui kembali janji setia iman kita untuk percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita imani itu. Sehingga demikian, kelahiran gereja bukan hanya di masa lalu, kisah sejarah masa lalu, tetapi kita selalu juga mengalami kembali kelahiran kita sebagai bagian dari gereja Katolik, khususnya paroki Kebumen ini. Maka sungguh sekali lagi kita mohon supaya Pentakosta ini menjadi perayaan kebangkitan bagi kita, umat paroki Kebumen, dalam hidup menggereja kita, dalam hidup beriman kita. Sehingga akhirnya seperti gereja perdana, mereka meyakinkan orang lain bukan dengan kata-kata, tapi karena mereka menunjukkan kesatuan mereka, satu hati, satu roh dalam kebersamaan sebagai pengikut Tuhan. Dan disitulah banyak orang mengalami keselamatan, banyak orang mengalami sukacita. Amin. Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap hari roti ini dan minum dari piala ini, Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, pesta Pentakosta, pesta Roh Kudus telah kita rayakan. Kita meyakini Roh Kudus yang sama telah, sedang dan akan dicurahkan selalu oleh Allah kepada kita umat paroki Kebumen ini. Maka kita pun juga diundang untuk menanggapi kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, supaya Ia berkarya di dalam diri kita. Terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita pada pagi ini. Dan kembali dengan sukacita kita menerima berkat Tuhan untuk menutup perayaan kita ini. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa segala cahaya
yang berkenan menerangi pikiran para murid dengan mencurahkan roh penghibur, menganugerahi kita kegembiraan karena berkat-Nya, dan membuat kita selalu berlimpah dengan anugerah dari-Nya. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid, dengan kuat memurnikan hati kita dari kejahatan, dan membersihkannya dengan kelimpahan cahaya-Nya. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat kita bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu kita beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai.